Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. KPN Nusantara Usmar lereng Gunung Selamet memaparkan terkait jejak digital Rizal Fadilah, ya, yang mana telah berkuar-kuar gantung Jokowi, Dajjal, dan lain sebagainya. Ini bentuk kesaksian secara digital di mana saat ini sedang panas bara yang begitu nanti akan menimbulkan sebuah kenyataan pahit bagi mereka. Saat-saat ini dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait tuduhan yang keji masalah ijazah palsu, ya, pada Roy Suryo. Banyak sekali dedengkot-dedengkot mereka, dan mereka itu muaranya sampai dengan Rizik Syihab, ya, perlindungan ke sana kemari, termasuk Sultan Hamengkubuwono atas dilaporkannya di Mabes Polri atau di Polda Metro Jaya. Tentu ini akan kita tunggu endingnya, bagaimana mereka bertiga saat ini sedang dakdikduk akan menerima sebuah panggilan paksa untuk dimintai keterangannya. Kita simak videonya. Sekali lagi lah mohon maaf, NKRI akan mati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Hukum gantung masih berlaku. Ini Mbah Rizal Fadilah, ya, kita bunga-bunga jejak digital biar tidak lupa atas apa yang pernah mereka itu lakukan, atas ujaran kebencian, hasutan yang pernah mereka torehkan, yang pernah mereka layangkan kepada Pak Jokowi. Jokowi adalah penyandera, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua. Semoga Pak Rizal Fadilah dan Ibu Kurnia Tri ingat, ya, sadar akan ucapan-ucapannya itu, dan ketika nanti ditanya oleh polisi di Polda Metro Jaya, mudah-mudahan tidak lupa. Jangan pura-pura lupa, ya, Bu. Pak Rizal berapi-api orasi sampean itu mengatakan hukum gantung masih berlaku. Sejak kapan dari Rizal Fadilah? Kapan hukum gantung diatur di Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Di KUHP pasal berapa ada pasal hukuman gantung? Kalau pasal hukuman gantung bagi penebar hoax, penebar fitnah, bolehlah. Biar mengenai kepada panjenengan sendiri, Mbak Rizal, itu kan fitnah, hoax gitu. Sudah fitnah, hoax dilayangkan kepada Pak Jokowi. Makanya kalau Pak Jokowi melaporkan sampean semua dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik, ya udah pas. Maka seandainya pun ijazahnya Pak Jokowi palsu, dengan Anda mengatakan begitu masih bisa dijerat, saya kira. Nah, ya, sejak kapan Pak Jokowi menjadi penjajah? Sejak kapan mengatakan Pak Jokowi sebagai penjahat? Kemudian layak dihukum gantung seenaknya sendiri. Belum lagi ujaran kebencian yang lain, masih banyak banget.
Dan itu semua sudah dikoleksi video itu oleh Pak Jokowi dan sudah diserahkan ke Polda Metro. Sekarang babak menjelang eksekusi itu tinggal menunggu pengumuman dari Barreskrim Mabes Polri yang kemarin terakhir tahapannya meminta kepada Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, dan itu sudah dilakukan, sudah diserahkan oleh Pak Jokowi melalui pengacaranya, melalui keluarganya, menyerahkan ijazah-ijazah aslinya kepada Barreskrim Mabes Polri untuk diteliti, untuk dilihat. Nanti Barreskrim Polri akan menyimpulkan apakah itu ijazahnya asli atau palsu. Dan sebelumnya Barreskrim Mabes Polri sudah mengumpulkan lebih dari 20 data fakta atas hasil investigasi penelitian tentang ijazahnya Pak Jokowi dari berbagai saksi-saksi, lebih dari 20 saksi, termasuk testimoni dari teman-teman seangkatan Pak Jokowi, termasuk dari pihak kampus UGM. Semua sudah ditanya, sudah dikumpulkan, dan tinggal menunggu hasil rangkuman dan kesimpulan dari Barreskrim Mabes Polri atas fakta ijazahnya Pak Jokowi itu. Yang jelas kita sudah mendengarkan bahwa UGM, ini yang paling menentukan, UGM, kampus UGM secara resmi sudah mengumumkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, bukan palsu. Nah, ketika nanti disimpulkan oleh Barreskrim bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, bukan palsu, maka tuduhan Egy Sujana CS, Roy Suryo, Rismon, Lisa Fadila, dan kawan-kawannya itu berarti tuduhan yang tidak benar, berarti tuduhan yang fitnah, tuduhan yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Karena tuduhannya tidak benar, indikasi atau tindak pidananya tidak ditemukan, tidak layak untuk diteruskan karena faktanya asli, artinya tuduhan mereka kan tidak memenuhi syarat, tidak terpenuhi unsur pidananya, kecuali ketika diteliti oleh polisi, oleh Mabes Polri bahwa betul-betul ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka baru akan diteruskan bahwa ada unsur pidana ini benar, ini dilanjutkan sampai ke pengadilan, pengadilan yang memutuskan. Tetapi ketika diteliti, diinvestigasi, ternyata ini tidak benar, semua ini tuduhan fitnah, ya tutup, selesai. Betul, ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli. Oleh karena itulah mereka akan dikenai pasal pencemaran nama baik, akan dikenai pasal fitnah, dan dilaporkan balik oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya dengan pasal-pasal tersebut. Maka bersiap-siaplah panjenengan semua untuk segera dipanggil, disidik oleh Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah, tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Setelah itu menjadi tersangka, Taufik Bajoren ditahan dan menunggu persidangan. Sebelum, tentu saja prosedurnya kan dari polisi ke kejaksaan ke pengadilan. Oke, Pak Rizal Fadila, bersiap-siaplah, panjenengan sudah sehat. Kemarin saya lihat tampil di podcast di televisi mana itu, artinya sampean sehat. Sakitnya sakit ringan. Kalau sakit parah kan mestinya nggak bisa tampil di podcast. Kalau sehat maka ketika bisa dipanggil oleh Polda Metro Jaya nggak usah mangkir lagi, nggak usah kebanyakan cincong, nggak usah kebanyakan alasan lagi. Kemarin mengatakan ditabrak motor, besok mengatakan kepleset, kepaduk, gitu apa, kecemplung bimbang itu. Nggak usah banyak alasan lah. Pertanggungjawabkan apa yang telah panjenengan semua perbuat, apa yang panjenengan tuduhkan kepada Pak Jokowi. Pertanggungjawabkan di muka hukum, apakah yang panjenengan tuduhkan itu benar atau tidak. Nah,
Kayak siapkan mental. Saya kira minggu besok akan terjawab semuanya. Dan itu akan menjadi babak yang menyenangkan saya kira buat kita tonton bersama bagaimana wajah-wajah mereka ketika ditetapkan menjadi tersangka. Sayang kita tidak bisa melihat raut muka stres mereka ketika ditanya di hadapan penyidik ya. Seandainya boleh, itu menarik sekali untuk di live gitu. Apakah sekarang ketika orasi itu, oh, antum, kantung.